Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin ma ba'd. Salli mu'allif hadzal kitab kifayatul atqiya nafana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana wa ighfir khati'atina bi wasilatina ilayh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang terpendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang terpendek ayat yaitu summa nazar. Ya, juz 29. Terus ayat yang terpanjang yaitu dalam surat Al-Baqarah dan sekaligus surat yang terpanjang, ayat yang terpanjang. Ya. Ada ayat yang terpanjang nerangin masalah hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Banyak. Satu ayat tuh kurang lebih 15 baris. 15 baris. Paling panjang masalah hutang. Jadi yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Inna, di situ ada nun bertasdid. Setiap ada nun bertasdid namanya gunah asli. Jadi huruf gunah asli itu ada 2. Yang pertama nun bertasdid, kedua mim bertasdid. Nah, ini wajib ditekan. Ya, minimalnya 2 harkat atau 2 ketukan, ya maksimalnya 3 atau berapa, sesuaikan. Ya, jadi bibirnya dibuka, lidahnya ditekan. Nah, namanya gunah asli. Setiap nun bertasdid, setiap ada nun
bertasdid. Inna, di situ ada bendera tipis. Jadi bendera itu ada dua, ada bendera tebal, ada bendera tipis. Ya, kebayang ya, kebayang lah. Bendera tebal, bendera tipis itu disebut majaid, majaid. Bacanya variasi, ya. Ada 2, 4 atau 5. Inna a'tainakal kautsar. Nah, dibaca 2. Yang kedua dibaca 4. Inna a'tainakal kautsar. Yang ketiga 5. Inna a'tainakal kautsar. Gitu. Disebut majaid. Kalau bendera tipis namanya majaid. Yang kedua ada bendera tebal. Ya, bendera tebal itu disebut mad wajib. Mad wajib itu paling rendah 4 harokat, paling rendahnya, gitunya. Jadi nggak ada 2. Nah, paling rendahnya aja 4. Ya. Idza jaa jim pakai alif terus pakai hamzah, itu benderanya tebal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sebut mad wajib. Nah, dalam inna a'toina disebut ini majaid. Jadi terserah mau dibacanya berapa, ya. A'toina ada hamzah dengan ain. Pada satu letak. Ya, satu letak. Ya, satu hamjun fahaun summa ainun haun mumalatani summa ghinun haun. Jadi huruf yang ada di tenggorokan hamzah dan ain salah satunya. Ini satu letak tapi beda suaranya. Cara mengucapkannya beda. Kalau hamzah di luar, ain agak ditelan. Hamzah di luar, kalau ain agak ditelan. Alam harus begitu. Alamin. Rabbil dibuka ditelan. Ya, harus Kalau hamzah walahum azabun alim, di luar. Jadi enggak boleh. Kalau ain dibaca harusnya ditelan malah dibaca di luar. Gitunya. Rabbil alamin. Itunya. Tuh. Itu beda arti. Atau hamzah dibaca ain walahum adzabun alim. Pakai ain lagi. Ya, tuh. Jadi a di luar, ain itu gitu. Jadi telah untuk membedakan antara hamzah dengan ain. Kalau ain ditelan, hamzah di luar. A'tai. Terus ada to. A'tai. To itu tebalnya ta. Kalau ta agak rata. Ta. To tekuk ke depan. Po diberatkan. Po. Jadi huruf yang nggak bisa dicepatkan po. Po. Nah, nggak usah monyong lagi. Po. Jadi po kayak. Po. Ini urusan lidah dengan gigi. Po. Jangan po. Jadi po ati gitu ya. Po. Ya. Po. Ti. Tuh. Kasrohnya ada suara kecekrik. Ti. Ya gitunya. Keceprit. Ya. Dan sama huruf tebal ditipiskan. Ihdinas Jadi huruf tebal itu sod, dod, to, lo, ro, ko. Ya. Nah, khususnya huruf itbaq itu to salah satunya dan so itu tebal benar-benar ditebalkan. Ya, benar-benar ditebal. Qaina jadi diberatkan. Inna a'tai gitu ya. Jangan toe. Nah, ada iya mati sebelumnya fathah namanya madlin. Jadi madlin, iya kalau iya sebelumnya iya mati sebelumnya kasroh itu mad tabi'i, tapi kalau iya sebelumnya fathah madlain. Suara i. Usahakan suara i jangan suara e. Jangan inna a'tai. Nah, gitu ya. Itu zaman Breto. Ya. Zaman Nipong. Oi, suara i. Jadi suara i usahakan suara i. Oiril, jangan goe. Oiril, tapi oi tarik sampai ke suara i. Oiril. Maghdubi alai. Tuh, alai.
alaihim. Nah sama qoi ya. Walaupun tidak merubah maknanya. Qoi mungkin karena cara pengucapannya saja. Inna a'tainakal kautsar. Kal ada lam mati jangan mantul. Ya, jangan dibaca kal. Ya, tidak boleh. Lepaskan saja. Kal kau ada wawu mati sebelumnya fathah, madlin juga. Jadi madlin itu hurufnya 2. Ya mati sebelumnya fathah, wawu mati sebelumnya fathah. Jadi dimonyongkan kalau wawu. Kau ya, jangan kau, tapi kau suara u. Suara u. Kausa. Kau jangan dibaca kau, tapi kau tuhnya. Sa kausar. Ada sa sama ini seperti za ya hurufnya za sa ini paling tipis za sa ya. Jadi angin dari dalam ditahan sa tapi lidahnya tidak dikeluarkan za sa kausa ya. Dan kausar dibaca sin ulah sa ngejebeng sa sama za itu harus ngejebeng kausa ya. Sar ada ro dimatikan ya. Baca ro ada hukum ro ada 2. Pertama ada dibaca tebal, yang kedua ada dibaca tipis. Yang dibaca tebal ro dimatikan, malah dibaca tebal apabila sebelum ro berbaris fathah. Kausar tarik lidahnya agak ke tengah. Kausar ro tuhnya kausar jangan kausar. Jangan diluruskan lidahnya, tekuk kausar. Ya. Yang kedua sabada domah. Ya. Ini sorangan pada domamanya bikin sendiri. Ya. Kausar. Ya, ro dibaca tipis di mana? Apabila sebelum ro yaitu berbaris kasroh. Ya, berbaris kasroh. Atau sebelum ro huruf sukun tapi sebelumnya juga kasroh. Ya. Wal fajr wal layalil 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Nah ini ya hijrin tuh ya. Sebelum ro kasroh sukun tapi sebelum huruf sukun hij ada kasroh tipis juga lidzi hijr jadinya ulah sama semua lidzi hijr itunya. Jadi hukum ro jadi ada dibaca tebal, ada dibaca tipis. Ya, mudah-mudahannya selalulah belajar Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi yang pembacanya. Oh, gimana kalau belajar? Atau jelas karena dia bisa baca itu karena belajar itu enggak usah dikatakan. Orang baca, banyaknya orang yang baca Quran. Bagaimana orang belajarnya? Orang belajar itu namanya mastur, tersembunyi, ya, enggak usah diceritakan. Udah pasti orang bisa baca itu karena belajar. Jadi kata belajar sebenarnya enggak usah dikatakan. Ya, sudah terkandung. Namanya bibarkatil mastur, ya, tersembunyi, ya. Enggak mungkin. Oh, gimana itu anaknya akan dipakaikan mahkota. Bagaimana kedua orang tuanya atau gurunya itu enggak usah diceritain, gitu. Karena anak bisa ini bisa itu melalui orang tua atau guru begitu. Namanya mau'ud, udah terkandung, udah pasti. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebulan sekali terus pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Fataubatu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Fataubatu maka adapun tobat, miftahun itu kunci, likulli ibadatin bagi setiap ibadah.
Wa asasun dan pondasi, wa asasu kullil khairi, yang pondasi atau dasar-dasar setiap kebaikan. Ajma'a terkumpul, wa asmala dan terkandung. Yakni maksud musannif innama wajabat, ya, hanya wajib, harus alaika kepada engkau apa atau batu taubat. Wajib kepada kamu, kata pengarang, tobat. Li'annaha, karena sesungguhnya itu tobat, miftahut ta'ati, itu kunci, miftahun lit ta'ati, itu kunci bagi taat. Jadi orang-orang yang taat itu karena sebelumnya tobat. Jadi nggak mungkin dia ketaat kalau nggak tobatnya. Jadi makna taat itulah salah satu tobat. Walil futuhati, dan keterbukaannya ad-diniyati, yang bangsa agama. Jadi akhirnya dia kepahaman agama. Jadi orang yang tidak tobat tidak mungkin paham agama. Mual Pak, mual. Ya, mual. Tidak mungkin memahami agama, agama pun tidak akan datang apabila dia tidak mau tobat. Wa dunyawiyati, dan keterbukaannya dunia. Jadi dunia bisa keterbukaan dengan sebab tobat. Ya, dengan sebab tobat. Jadi dengan tobat ini banyak, maka dalam Al-Qur'an cukup istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Para sahabat itu kalau malam khusus istighfar. Kalau malam nih sahur, waktu sahur, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah gitu khususnya para sahabat. Ya. Tuh. Cuma mana lagi? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Ya, karena Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi di sini dengan ayat ini, jadi walaupun dosa memenuhi langit, ya, tuh dalam salah satu kitab diterangkan, ya, Ihya Ulumuddin, ya, kalau seandainya dosa misalkan dosa kita ini memenuhi langit, penuh langit dengan dosa kita. Summa nadimtum, lalu kalian ini merasa menyesal, maka dengan penyesalan itulah Allah senang. Jadi tidak bahagia dengan kesalahan. Ulah we bukan nama. Lamun orang salah, ulah bahagia, ulah, dan nggak akan bahagia orang salah gitu. Ya, gitu. Jadi nggak akan senang, ya, orang yang salah. Nggak akan tenang orang yang salah, katanya. Jadi jangan merasa bahagia. Penyesalan itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, senang dengan perbuatan, dengan kesalahan salah lalu dia menyesal. Maka itu tidak ada apa-apanya, kata Allahnya, dibandingkan dengan lautan ampunan. Lautan ampunan. Ya buktinya mana? Coba Allah Subhanahu wa taala, ya, debat jeung iblis kan katanya. Cek Allah kumaha, ya. Hei iblis, ya, turun kamu ke dunia. Aku akan laknat, kutuk ila yaumiddin, di hari sampai kiamat. Maka kata iblis, Rabbi anzirni, berilah aku tempo. Allah Subhanahu wa taala, dijawab ku iblis tengah nganembalan wae, iblis bagaweana nembalan bari salah kenya. Sok innaka minal muntazirin. Innaka minal muntazirin. Ya, diberi waktu, silahkan sampai hari kiamat. Apa tugas iblis? La ugliyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Kabeh ku saya rek disesatkan anak Adam ya. Ya, disalengkeun. Ya silahkan. Cek Allah teh. Illa ibadakal mukhlasin ya Rob. Kecuali hambamu yang mukhlas. Ternyata antara mukhlas dengan muhlis jauh ini. Ya. Kalau kita muhlis itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, dikasrohkeun. Harus berusaha.
Harus berusaha dari mula. Kalau kita ya tidaklah diperintahkan oleh Allah kepada manusia dan jin itunya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka itu kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlis. Berusaha. Harus ada usaha. Jadi keikhlasan harus diusahakan dari awal mau ibadah. Nah, tidak ada unsur-unsur riya. Kalau riya kan syirik, hobi. Pokoknya mah murni aja, berusaha. Dari mulai wudu, berusaha. Dari mulai pakai bajunya, berusaha, murni. Nah, mukhlis ngaran apanya? Ai mukhlas mah emang geus dipaksa, dicopot, diikhlaskan oleh Allah. Bas, memang dilahirkan sudah diikhlaskan, hatinya sudah dibersihkan. Siapa ini? Para nabinya. Para nabi udah dibersihin, Pak. Mau bisa kagoda ku setan. Bahkan setan mereka ngagodakan nabi masuk Islam. Orang ketemu setan kesurupan. Ya, kesurupan orang mah. Tuh. Kenaon sababna? Sabab di diri orang canaya keikhlasan. Kenapa? Ikhlas memang harus berusaha, diusahakan ikhlas itu. Berusaha. Mau zakat berusaha ikhlas ya. Dari mana? Dari mulai nyari duit sampai terletak zakat ya, seakan-akan kita kalau kebaikan membuang kotoran. Tidak ingat dan tidak mau ingat. Tidak mau melihat. Begitu. Nah, ya. Jadi wal amalu sholeh yarfa'u. Kalau kita berbuat ibadah kebaikan lalu mengingat hakikatnya belum naik itu, belum naik. Belum naik, Pak. Kenapa? Karena amal soleh itu langsung diambil oleh malaikat. Sudah dilupakan. Gitu kan? Kalau masih ingat berarti masih ada di dunia. Kalau ada masih ingat masih di dunia. Aduh, kamu diceritakan mah. Ceritainnya ini mah cenanya saya bukan sombong katanya, bukan. Itu jam 3 ada lini, tahu nggak? Ada gempa. Gitu. Kalau mah sholat tahajud merenazanya. Saya teh sholat tahajud. Ya halus. Kalau untuk semangat, ya nggak apa-apa. Untuk semangat mah. Tapi ala kadar seperti itu tidak ada kesan jangan. Tapi mulas mah gitu. Nah, ya jadi mual dan orang-orang yang seperti muhlas eta mual kagoda, mual tidak akan tergoda. Nah, kita mau berusaha, Pak, berusaha. Jadi maka kematian, sering berdoa, mati ya Allah, matikanlah kami dalam kebaikan. Gitu ya? Matikanlah kami dalam kebaikan. Lagi ngaji tiba-tiba mati. Ya, lagi ngaji tiba-tiba runtuh ya timbang paeh. Ya, sebenarnya untuk menjaga keikhlasan dia. Ya, untuk menjaga amalannya dia, amalan baik dia. Sehingga dia dipaksa dicabut oleh Allah. Jadi mati dalam kebaikan. Coba kalau dibiarkan. Masya Allah. Ya, tak gitu. Jadi ada dua sisinya mati mendadak itunya. Entah Allah memang untuk menjaga amalan baiknya dia sehingga dengan matinya dia amalan itu tidak berubah. Gitu. Ya, itunya. Ada sisi lain. Saya ngebahas yang baiknya aja. Gitunya. Wa asasun dan pondasi likulil khairat. Tobat itu adalah pondasi bagi setiap kebaikan. Jadi kalau kebaikan tidak diiringi dengan tobat, bagaikan membangun satu bangunan di atas air tanpa pondasi. Ya mual atuh ngecor, tidak pakai balok, tidak pakai apa, hayu gitu ngecor. Ya. Ciliwung arek di bendung, teu make alat gitu doang, awur-awur kuntos semen. Moal. Eueuh dasarna dari mana ini gitu kan. Enggak ada penahan. Jadi tobat itu adalah pangkal setiap kebaikan. Jadi kalau setiap berbuat baik buru-buru orang tobat.
Astagfirullahaladzim, jangan-jangan sholat saya sebelum maka istighfar. Astagfirullahaladzim. Tos ajan buru-buru, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan gara-gara suara saya orang tambah tibra ieu. Kamu hujan kieu mah. Nya, kamu ajana teu ngeunaheun mah nya. Ya alhamdulillah ngeunaheun. Ya. Fa 'alaiha tubnal maqamatu. Maka di atas tobat, di atas itulah semua kedudukan sebenarnya, di atas kebaikan semua jadi kedudukan jadi muncul. Ya, tapi kebaikan adalah didasari dengan tobat. Jadi orang tobat pasti akan berbuat baik, gitu ya. Pasti Pak, orang tobat pasti berbuat baik. Jadi dibalikin lagi, orang berbuat baik itu karena dia tobat, gitu ya. Tanpa tobat mual, cina, mal bisa. Fakuluman maka setiap orang aroda yang bermaksud ayabnia yang membangun siman makomahu tempatnya walayuh kamu asasu tidak diperhatikan pondasinya layar tapi balian hadimu ya, tapi tidak diperhatikan seseorang ingin membangun tempat tapi tidak diperhatikan apanya pondasinya, maka jangan-jangan akan naik itu bangun tetapi akan hancur. Nah semua amalan. Maka doa para sahabatnya, ya man la tarah waj'al khairu umuri akhirah wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyam wa khairu yaumi yauma alqaka fi. Nah, ini doa sahabatnya. Doa sahabat, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku ada di penghujung. Ya Allah sebaik-baik penghujung ada dalam amalanku, katanya. Dan sebaik-baik amalanku di waktu aku berjumpa dengan engkau, gitunya. Ini adalah doa sahabat Pak. Nah intinya naon? Dijaga supaya keutuhan kebaikan itu tidak berubah. Dengan cara Allah untuk menjaga kebaikan seseorang. Ya, dengan cara Allah. Aya dunia maut kendadakan untuk menjaga amalannya. Ya, ada yang memang diberi keistiqomahan. Jadi ulah suudon lamun aya nu maut dadakannya. Memang yang ditakutkan tuh mati mendadak. Mungkin di garis bawahi mendadak yang tidak dalam tidak kebaikan. Gitu. Ya. Siapa tahu ya, karena dengan kebaikannya, dengan meninggalnya dia, semua keburukannya itu berhenti. Ya. Dan yang kedua untuk mempertahankan ya, amalan baik dia supaya utuh. Tuh. Karena memang benar al mautu ya'ti baghtatan. Ya man bidunya hustagol di dalam kitab dan Nasail Ibad. Ya man wahai orang bidunya hustagol, istagola yang sibuk itu man, menyibukkan diri itu man, bidunya dengan dunia. Jadi dunia memang boleh dicari, ya. Di dunia memang tempat mencari itu di dunia. Nyari apapun di dunia, di akhirat itu bukan nyari lagi. Ya. Di akhirat itu paling dipanggil menerima di sana. Ada orang nyari syafaat, ketemu syafaatnya, karena bukan tempat nyari, bukan tempat nyari di sana, tempat nyari di dunia. Jadi ada syafaat, ada rahmat di sana tuh. Tinggal nunggu syafaat di sana itu, nunggu syafaat, nunggu rahmat. Kalau rahmat itu murni dari Allah. Seseorang berbuat dosa sang di dunia ini banyak dosanya di dunia ini, ya. Lalu dia dengan karena dalam hati ada niat untuk tobat, tidak sempat mengucapkan tobat, tapi ada dalam hati keinginan tobat, namun ajal mendahuluinya, jeger. Ya, di sini butuhnya rahmat. Entar rahmat yang berlaku. Seseorang berdatang membawa dosa yang begitu banyak. Nah, karena di situ rahmatlah yang berlaku. Ya. Di dalam kitab Majma' Jawaid salah satunya. Memang benar. Ya. Begitu seseorang ini dipanggil ke neraka. Dipanggil ke neraka.
Maka keputusan memang di neraka, ke neraka. Tengok ke belakang, ya Allah. Tengok lagi ke belakang. Begitu mau menuju neraka tuh nggak tengok, Pak. Jangan sahat tuh. Intinya dia berharap dan pertolongan. Nengok lagi. Kata malaikat Malik, ya Rob, wahai hamba, kenapa kamu tengok-tengok gitu? Nengok deh. Karena rasa harap itulah yang muncul. Harap rahmat Allah. Ternyata mengharap itu bukan hanya di dunia kepada Allah, di akhirat pun berlaku. Berlaku, Pak. Apa yang kau harapkan? Rahmatmu ya Allah. Begitunya. Duh. Ayanmu jadi langsung dipanggil blus. Nah di dunia sudah nggak pernah dengar azan, dipanggil nggak nyaut. Akhirnya di akhirat dipanggil ke neraka, ya lompat. Blong, kenapa? Menyadarkan diri. Masya Allah. Gitu kan. Kalau orang lain kalau masuk neraka, Pak, itu malaikat Jabaniyah yang ngiring. Malaikat neraka diturunkan. Wah, cambuk, orang pada nggak mau. Ini lari. Masya Allah. Tadi situ berlaku rahmat. Ya, maka dengan rahmat Allah yang tadinya banyak dosa diganti dengan banyak kebahagiaan. Ibadillahu sayyiatim hasanat. Diganti sebanyak itu dia dosa, sebanyak itu juga pahalanya. Kebahagiaan anak gitu. Diganti. Nah, itu rahmat, Pak. Ayat syafaat melalui Nabi. Melalui Nabi. Ya. Jelma nelangsa di akhirat, dipanggil ke neraka. Sedih. Ya. Bahkan dalam tafsir Yasin, orang divonis neraka itu ngumpul dulu. Nangis sejadi-jadinya. Sampai habis mungkin air mata. Baru jalan neraka. Nah di situ syafaat berlaku. Ya, datanglah Kangjeng Nabi. Nah, syafaat disebutnya. Ya Rob, izinkan aku memberikan syafaat kepada umatku. Yang enggak, gitu ya. Karena yang diberi keleluasaan syafaat adalah Nabi. Wahai Fulan, ya ini, ya, karena bangga dengan sunnahku, ya, tidak menghiraukan orang. Hari ini sudah tidak ada orang hirau kecuali aku. Ya, cek Nabi ya. Bawa surat dia yaitulah sholawat. Ya, Pak. Sholawat. Nah disebut syafaat. Ya. Tapi diharapkan ada dua, Pak. Dunia itu tempat berharap. Hiji rahmat, kedua syafaat. Udah nggak ada lagi. Ya, tanpa dua iya. Waduh. Tanpa dua iya. Maka irhamulah, tanamkanlah rasa rahmat itu kasih sayang. Rahmat itu kasih. Maka tanamkan kasih sayang di dunia tempatnya, di dunia. Ya, banyak kisah-kisahnya tentang masalah rahmat. Masya Allah. Maka nabinya, rahmatnya Nabi bukan kepada manusia doang, hewan-hewan yang memang dianggap najis oleh kita, rahmat Nabi di situ. Jadi ya waktu Nabi safar, ya, dalam kitab Sunanul Kubro, waktu Nabi safar, maka sholat asar di situ, maka sahabat 2 orang suruh nunggu, maka Nabi sholat di lapangan pakai batas. Judulnya ia sholat pakai sotaroh, pembatas. Ya, pembatas. Begitu sholat Nabi Allahu Akbar, karena apabila cek nabinya, lamun anjing lewat hareupeunana udah jangan terusin, ya, karena memang anjing hitam itu adalah jadian daripada setan. Anjing hitam itu jadian dan rupaan daripada jadi lamun setan arek ngarupakeun makhluk nu goreng, jadilah anjing nu hideung. Jadi anjing hideung, Pak. Maka begitu sholat, eta aya anjing lari dari sana. Meureun takut ngelewatin Nabi. Gitu. Maka didoakan sama, sing paeh cik urang. Bener paeh eta. Lewati sih paeh sih. Paeh bener anjing teh. Masyaallah.
Beres Nabi sholat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahat tadi nu ngadoa teh cenah. Eta ngadoa kalau seandainya doa kepada umat kebaikan dijabah. Jadi sia-sia ngadoakeun anjing paeh mah. Ya, ngadoa anjing paeh mah. Masyaallah. Ya, ternyata masyaallah nya Nabi ge karunyangan. Kita karunya. Memang hadirin yang mulia, dianggap najis itu anjing di dunia ieu, ya Bang. Ya. Tapi di dalamnya itu ada rahmat Allah. Semua ciptaan Allah tanamkan rahmat. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa nyiptakan siapapun. Ya. Tidak ada yang bisa, walaupun satu sebelah sayap siraru. Mulai bisa. Mual. Dan Allah katanya menciptakan satu sayap laro itu 100% dengan kudrotnya, tidak main-main dan sengaja. Dan memang sengaja, tidak main-main. Semua ciptaan ini bukan karena main-main, bukan kebetulan, tapi memang sengaja. Kun fayakun. Kumaha rek, kumaha sayangna itu. Ya, kita mah nggak usah jauh-jauh. Ya, kita punya ayam, baru punya ayam, beli dari orang. Punya ayam dikukut, ngus gitu dibaledog ku batur, ku merebot, blotak, kelihatan ayam kita, nyeri tuh hati. Ya, itu baru punya. Bagaimana kalau kita nyiptain? Gitu dah. Ya, masalah. Makan bulja, kata Nabi irhamu. Ya, ma fil ar yarhamu ma fis sama. Di dunia mama naon baik sebab lain manusia doang. Bukan manusia aja. Kalau ke langit man fis sama, makhluk-makhluk hidup di dalam. Ya, malaikat, abe. Ya. Masya Allahnya tentang masalah rahmat. Nah, jadi kembali lagi, tobat itulah adalah kunci bagi setiap ibadah. Ya. Jadi tanda orang ibadah, ya, itulah hasil daripada tobat. Ya. Jadi dengan kata tobat, maka sengaja diberi jalur oleh Allah itu tobat. Kenapa? Manusia ini tidak akan luput. Ya, dua, ya, salah dan lupa. Ya, salah. Adapun kesalahan itu dalam hukum, ya, ada keringanan. Beda menyalah-nyalahkan diri, gitu. Kalau kita membunuh kesalahan, itu lain lagi hukuman anak dengan membunuh sengaja, gitu. Ya. Tuh. Dengan membunuh sengaja. Nah, dengan dua ini maka Allah cari dikasih jalan, yaitu tobat. Jangan karena kesalahan terus menumpuk kesalahan tidak dihapus, ya, dengan penghujungnya putus asa. Nah, dengan penghujung putus asa. Rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaana, gitu ya. Maka dikasihlah jalan, ayo aja kasepnya. Ya. Ulah tanggung. Cenah geus kapalang, sifat kapalang teh tidak bagus. Ya, sifat kapalang teh tidak bagus, maka disebutlah di situ dikasih namanya tobat. Dikasih tobat. Tobatnya ada dua, ya. Ada memang tobat hanya di bibir, kayak di sini dibahas sebenarnya. Tobat itu hanya di bibir saja, yang kedua dalam hati. Tobat di bibir ya begitu. Dia mengatakan, saya tidak akan berbuat lagi. Tak lama kemudian berbuat kembali. Kewet, mual deui mual. Gitu deuinya. Gitu. Ya, aya memang tobat dalam hati. Inilah semua anggota dikerahkan untuk menahan. Jangan sampai
terulang kembali. Bahkan seandainya diuji dengan riungan-riungan yang memang sulit ya kita menghindar, maka hati akan berbicara ke semua anggota badan. Hati-hati, walaupun itu indah dipandang, walaupun enak dirasakan, walaupun nyaman didengar, ya hati-hati semua, maka hati akan mengomandaukan semua anggota untuk menjaga. Ini kalau tobat dalam hati, Pak. Lamun tobat ini hati gitu, KB akan dikasih tahu oleh anggota, oleh hati, ya semua anggota. Karena rajanya anggota badan adalah hati. Begitu hati ya menghujamkan tobat, maka semua anggota berusaha, ya berusaha, tapi hanya tobatnya di mulut, ya, tidak nyampe ke hati. Itu mudah karena mulutnya, kata ulama, di akhirat akan dikunci, Pak. Mulut dikunci, jeprek, karena sok ngawadul, ya sok waduh gitu. Mulut mah untuk orang cina basuh, cina buk, untuk ya maka hujanan, pugu tos mandi, ya, gitu ya. Puasa tuh ya, urut sirup na kumis merah, urup sirup dina kumis, nah gitu ayo mulut mah, ya sehingga watasyadu arjuluhum, ya maka akan menjadikan kesaksian semua yang di dunia tidak berbicara, ya. Maka hadirin yang mulia, berusahalah setiap kebaikan kita iringi dengan ketobatan. Jangan kenapa? Tobat dalam ibadah, kumaha tobat? Ya, tobat dalam ibadah, setelah ibadah kita minta ampun kepada Allah, jangan-jangan ibadah ini tidak murni, begitu. Tidak murni. Maka to salat istighfar, astagfirullahaladzim, Allah minta ampunnya, istighfirunya. Bahkan ya, walau annahum izzalamu anfusahum, kalaulah mereka ini berzalim ya kepada diri mereka, beriman, terus datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya, dan minta ampun kepada ya Rasul, mintakan ampun untuk diri mereka, maka lawajadullaha tawwabar rahimah, ya lawajadu Allah tawwabar rahimah, maka Allah akan ya menampakkan kemaafan kepada mereka. Jadi tobat itu banyak, Pak, caranya, ya. Tidak mesti ada yang dengan mulutnya istighfar astagfirullahaladzim, tidak diucapkan, ada juga dengan gerakan, ya. Sebagaimana kebaikan kata Imam Nawawi dalam kitab azkarnya, ya, apabila gerakan menuju taat, gerakan langkah kaki menuju taat, anggota badan taat, ketahuilah itu lagi zikir. Zikirnya anggota badan tidak terdengar dan tidak ada suara, namun di mana zikirnya anggota badan, langkahkan, gerakanlah dalam ketaatan. Kata Imam Nawawi, itulah zikir. Ya, kalau mungkin ada mulut bersuara astagfirullahaladzim, tapi zikirnya anggota badan ya diarahkan kepada ketaatan. Jadi langkahnya bapak-bapak dari rumah, walaupun tidak mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah, ya dari rumah ke masjid, ya itu adalah zikir. Ya, jadi banyak. Tobat juga demikian. Ada memang dengan diucapkan, ada dengan tanpa ucapan tobat itu. Langsung dengan hati, orang koret jadi bager, karena ya orang mereka jengkol jajahean jadi baik tuhnya. Orang tukang jengkel jadi lapang, orang galak jadi bager. Orang galak jadi bager, orang malas jadi rajin. Ya. Maka salah satunya haji dan umroh mabrur diterima oleh Allah, ya. Sepulang dari sana ada perubahan yang baik, kita ada perubahan yang baik gitu ya. Ya, mudah-mudahan orangnya Allah berikan kepada kita kemudahan untuk berbuat baiknya, untuk bertobat kepada Allah, sehingga dosa yang tidak terasa pun, yang terasa pun oleh Allah diampuni dan dimakluminya. Rasa itu udah banyak.
Encan. Oh iya. Oh iya lama. Saya nggak bohong. Fa in ibtalaita bi ghaflatin aw subatin fi majlisin fatadarukan muharwilan. Fa in ibtalaita, kalau kamu diuji bi ghaflatin dengan kelalaian, aw subatin atau dengan sebab teman, fi majlisin dalam satu tempat, fatadarukan hendak buru-buru, merawilan segera, ya, atau tinggalkan, susul dengan secepatnya. Yakni idza kana taubatu mabdal taat, apabila tobat itu memang sudah kita yakini kunci daripada ketaatan dan pondasi dari semua kebaikan, wa kana alaika muhasabatan, ya, maka ada juga wajib pada kamu muhasabah, ya. Introspeksi diri kita, perhatikan diri kita, jangan merhatiin orang, perhatikan diri kita. Perhatikan diri kita. Ya, awas. Ini sukanya ujian racun-racun setan. Setan itu memang begitu. Kita berbuat baik supaya merhatiin orang berbuat baik. Nah, itu salahnya. Kita berbuat baik dan kita juga merhatiin berbuat baiknya orang, gitu kan. Sehingga muncullah ketidaksamaan. Kok dia mah gitu ya, gua mah begini. Nah, gitu ujung-ujungnya. Eta kacium setan namanya, kacium. Fa ini ibtalita bi ghaflatin mana'atka min dzalik aw subsatan jama'atan fi masjid yamna'uka minhu fayajibu 'alaika hina anta daroka taksiraka bima dzukira. Ya. Kalau memang susah ya. Susah. Ya Allah, perkara itu suka melalaikan kita nih. Ini perkara ini sudah melalaikan kita. Maka hendaknya kita jauh-jauhkan diri. Gara-gara iya gitu kan. Gara-gara iya. Kalau masih ayak kene mah hayu we. Kalau kita enggak ya, memang belum kuat, maka hilangkanlah secara cepat-cepatnya. Kalau memang kita masih kuat, kalau kita kuat, ya silahkan. Itu untuk ujian bagi diri kita. Waduh, ingat wae lamun ingat kadinya teh orang teh istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Asal nempo eta pasti istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya silahkan. Ya, seperti batu nisan, Pak. Batu nisan dibawa ke kamar. Bikin kubur mainan, yuk, tapi berkos bener gitu. Nah, tenang naon Pak. Aduh, inget kuburan gitu. Tapi dengan gara-gara nempo eta inget pocong, atuh ulah. Aduh, pocongannya gitu. Tambah kendorongnya ulah. Jadi karena ujian itu memang banyak, karena ada pertama dari waktu yang sudah kelewat. Inget deui. Ingat lagi. Nah, yang kedua dengan suhbah, karena kita bergaul. Dengan dua inilah, maka ya masalah kalau kita kiaskan, ya kalau kita namu lagi puasa, dari puasa sunnah kita lagi namu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disuguhin, ya ini orang terhormat, terhormat. Nah, maka kita boleh untuk menghormat, maka minum. Tapi jangan sebatas itu doang. Tong dibawa balik diinum di situ. Udah sebatas di situ. Ya, sebatas di situ. Ya, itu dibolehkan. Ya. Ai mah cuma biasa-biasa, dia mah sudah tahu kalau saya memang suka puasa. Ya gitu. Disuguhan geus nyahoeun. Ya gitu mah lamun iya lamun teu diinum balaga amat jelema teu nginum-minum acan gitu ya. Atau memang ini orang baik misalkan. Maka untuk menghormat ya, untuk menjaga diri maka kita boleh minum ya. Oke, puasa deh tapi sisanya ulah diminum deui geus. Atuh diminum deui mah sarua bae. Geus tanggung cenah. Ya. Kayak gitu. Nah ini sobat juga begitu. Aduh kumanya. Nah begitu. Bikin cara semuanya akan menjadikan nyam. Memang itu ujian pasti uji, ada kata-kata dengan kata-katanya. Oh kumaha sih bolong. Hampura kumaha carana. Gimana aja caranya. Gitu kan. Udah kos puasa tadi. Ya. Minum. Nah gitu kita kiaskan lagi. Apabila kita tidak punya makanan apapun
ya, tidak punya makanan, sedangkan kita puasa atau lapar. Kita puasa enggak ada yang untuk buka dan minum. Buka minum mah aya, tapi buka enggak ada makanan. Ya. Ala kadarnya untuk menutupi, ya, hilang rasanya lapar, itu boleh perkara yang kalau secara normal tidak boleh. Ayam paeh keret digoreng secukupnya untuk menghilangkan rasa lapar. Sisanya atau jangan. Oh cenah orang tanggung, eta nu tanggung mah. Imsak misalkan. Ayo, enggak seburu-buru atau nya Allahu Akbar kurang minum. Subuhan teh can subuh, pareuman ududna. Tanggung setengah liter. Tak gitu. Ya. Nggih, tak gitu. Bahkan pangantenan ge sarua buru-buru. Subuh imsak buru-buru. Ya, keur pangantenan ge. Ya. Ah ieu mah tanggung teu meunang. Tanggungna eta akan menjadikan batal. Tak gitu. Nah, dalam tobat juga gitu. Kalau kita diuji ya dengan persahabatan sebab ya pergaulan mungkin teman-teman gitu kan. Sedangkan sebenarnya kita ya seperti itulah. bikin cara yang terbaik gitu. Kenapa? Karena itulah kelalaian. Artinya setiap sesuatu peningkatan itu pasti ada ujian Pak. Lamun orang rek naik pasti ada uji, bener teu naik nah. Lamun diuji turun deui gagal. Gitunya. Bahkan kan lebih parah. Nah gitunya. Mudah-mudahan Allah ngajaganya kehalusan ulangnya. Udah diberi hidayah taufik, udah diberi taufik orang untuk tobat setiap saat karena kita ini enggak lepas daripada kesalahannya, lupa kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.